Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kawan-kawan dimanapun berada. Ini adalah aplikasi keuangan. Ini eh, punya Jemaat Manglusi di Tanjung Utara. Saya pakai sebagai contoh. Nah, ini adalah halaman awalnya. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis VBA Macros Excel, jadi dijalankan di Microsoft Excel. Ini halaman awalnya ada 5 tombol. Tombol untuk input transaksi pendapatan dan belanja, tombol untuk lihat jurnal yang isinya daftar transaksi, tombol untuk lihat laporan yang adalah hasil pengolahan keuangan kita, dan pengaturan untuk atur tanggal dan juga daftar akun atau mata anggaran. Nah, yang pertama input pendapatan dan belanja. Sebelum kita menginput pendapatan dan belanja, kita harus ngatur tanggal dulu. Kita klik tombol pengaturan, kita pilih atur tanggal, nah, kita tinggal klik di sini, dan misalnya kita ketik seperti biasa saja, tanggal 1 garing bulan 1 garing tahun 2023, kita boleh tekan enter, dan klik kembali, klik home lagi. Setelah itu kita boleh klik input pendapatan. Nah, ini adalah form untuk input pendapatan, ya. Ada nomor yang adalah nomor bukti, nomor transaksi, ada ayat pasal, mata anggaran, keterangan, dan jumlah. Misalnya kita akan catat untuk transaksi nomor 1, ya, mata anggarannya, ayat pasalnya akan secara otomatis terisi ketika kita memilih mata anggaran, ya. Misalnya kita memilih sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Nah, secara otomatis terisi, kita pilih keterangan, klik keterangan, dan boleh menulis keterangan sesuai kehendak kita. Misalnya ini sesuai saldo akhir tahun 2022. Klik lagi di jumlah, atau kita bisa hanya dengan menekan tab. Nah, kita ketik nominalnya tanpa perlu mengetik tanda titik, 5 juta misalnya, dan kita klik simpan. Berhasil, kita klik OK. Ya. Transaksi nomor 2 kita coba lagi. Nomor 2 misalnya mata anggarannya kita cari kolekta kebaktian tahun baru. Nah, selain scrolling ke bawah, kita juga bisa mengetik di sini kolekta kebaktian tahun baru. Nah, kita bisa tekan Ctrl A untuk memilih semua anggaran itu. Kita bisa mengkopinya. Kita tekan Tab untuk turun ke kolom bawah. Kita bisa salin di sini supaya jangan lagi kita mengetik ulang. Kita bisa tahun baru tambah ketik 1 Januari 2023. Tekan Tab agar kursornya turun ke bawah, jumlahnya misalnya 3 juta. Kita bisa klik simpan, kita juga bisa menekan tombol Tab di keyboard dan Enter. Enter sekali lagi. Nah, itu untuk pendapatan. Kita klik keluar untuk keluar. Kita akan coba input belanja. Nah, nomor transaksinya 3. Pilih mata anggarannya, kita ketik saja misalnya belanja bahan perjamuan. Nah, udah ketemu nih. Tekan Ctrl A saja, copy, paste, tab, dan paste di sini. Belanja bahan perjamuan kudus, kita ketik tambah misalnya Januari. Terserah ya, keterangannya mau ditulis apa terserah. Tab lagi, tekan tab di keyboard lagi untuk turun ke bawah. Jumlahnya misalnya 2 juta. Tekan tab lagi dan tekan enter. Enter lagi. Nah, kita keluar, kita akan lihat jurnal adalah daftar transaksi yang telah diinput. Jadi kalau kita klik jurnal, nah sudah ketemu nih, nggak ada. Ya, transaksi 1, 2, 3, tanggal 1, ya, mata anggarannya, keterangannya, ayat dan pasal, pendapatannya, belanjanya. Jurnal hanya memuat daftar transaksi, jadi tidak ada penjumlahan di sini. Untuk penjumlahannya kita akan lihat di laporan. Oke, kita klik home, kita klik laporan. Dari laporan banyak hal yang bisa kita lihat, buku kas umum mereka bulanan, laporan pendapatan, laporan belanja,
ya, sampai rekap UKP dan tanggungan. Kalau kita pilih buku kas umum, kita akan lihat formatnya ini mengikuti format buku kas umum kita, Doskrip. Hanya saja ada tambahan. Tambahannya ada pada keterangan. Kalau di Doskrip kita kan hanya ada uraian di sini, tapi ini ada tambahan keterangan supaya lebih jelas lagi. Nah, kita tinggal klik di sini untuk menginput tanggal. Ketik seperti biasa, misalnya tanggal 1, bulan 1, tahun 2023. Kita tekan tab, tanggal 1, bulan 1, 2023. Tekan tab, dan kita klik ambil laporan. Maka secara otomatis dia akan muncul. Ya. Nomor urutnya, tanggalnya, semuanya, ayat pasal, pendapatan dan belanja, total pendapatan dan belanjanya di tanggal ini, dan juga dari sejak 1 Januari. Jadi kalau misalnya kita transaksinya muncul tanggal 5, tanggal 8 Januari, dia akan menjumlahkan secara otomatis. Ya, hanya untuk tanggal 5 atau tanggal 5 sampai tanggal 8. Dia akan secara otomatis menjumlahkan di sini, dan dia akan tetap menghitung jumlah transaksi pendapatan dan belanja sejak 1 Januari. Ya. Oke. Kita bisa print di sini. Nah, kita bisa tekan tombol ini, tapi kalau kita ingin print secara manual juga boleh. Kita tinggal Ctrl P. Ya, bisa sama ya, tidak ada beda. Ya, ini sama. Mengapa? Karena ini dikerjakan di Excel. Jadi, apa yang sering kita terapkan di Excel, kita terapkan juga di sini. Ya, gitu. Nah, kita tekan kembali, klik kembali, kita bisa lihat laporan pendapatan atau rekap bulanan dulu lah. Sudah ada di rekap bulanan pendapatan dan belanja yang sudah ada. Kembali. Ya. Kita lihat apakah tepat. Iya, sama ya. 2 juta, 6 juta. Ya, sama. Laporan pendapatan juga sudah masuk. Nah, ini ya. Nah, sudah masuk. Ini silpanya sudah masuk. Sudah masuk. Tahun barunya juga sudah ada. Nah, ini masih kosong. Ini mesti di input secara manual. Sesuai dengan hasil keputusan sidang. Teman-teman semua. Bapak Ibu punya keputusan sidang, dimasukkan di sini. Ya, mungkin ya dalam pertolongan Tuhan, mungkin kedepannya aplikasi ini bisa di-upgrade agar anggarannya bisa diinput juga secara otomatis. Untuk belanja, kita tinggal klik laporan belanja sama seperti tadi. Ya, sudah masuk juga. Kita klik kembali. Untuk rekapitulasi juga sudah masuk. Jadi seluruh laporan untuk persidangan sudah siap nih, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Tinggal dicetak saja. Nah, buku bantu ini untuk memilih transaksinya kita sudah buat, dan kita bisa kontrol di sini. Ya. Untuk kontrol kita, misalnya kita mau lihat silpa, klik saja, secara otomatis muncul. Ya. Kembali. Rekon juga sudah ada. Secara otomatis, dana 69, pendapatan, saldo, semuanya udah ada Bapak Ibu. Kawan-kawan semua. Ini yang diinput secara manual juga, pendapatan dan pendapatan murni. Yang lain secara otomatis terisi. Ya, bisa di print dengan tombol ini atau juga Ctrl P juga boleh, tidak mengapa. Ini untuk rekap UKP dan tanggungan. Semuanya ada di sini. Ya, home untuk kembali. Jadi ini adalah aplikasi kita. Ya, ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ingin mengedit? Nah, Bapak Ibu kalau mengedit di sini, Bapak Ibu. Kalau ingin mengedit transaksi, jumlahnya kita edit di sini, di jurnal. Misalnya kita mau ngedit, wah ternyata kolekta kebaktian kita 3 juta, bukan 3 juta tapi 2.500.000. Silakan diedit di sini. 2.500.000 ketik aja. Enter. Home, kita akan bisa lihat perubahan lagi di laporan kukas umum. Ambil laporan saja. Nah, udah berubah. Jadi jangan diedit di buku kas umum, editnya semuanya di jurnal. Ya. Bagaimana kalau hasil kita defisit? Nah, misalnya
di jurnal, semestinya belanja ini 2 juta, kita salah ketik, kita ketik 20 juta misalnya. Ya, 20 juta. Jadi kan ini defisit kan, pasti. Nah, ketika kita mencoba untuk membuat laporan buku kas umum, kita ambil laporan dari tanggal 1, ya, maka ada notifikasi ini, tolong periksa transaksi di jurnal karena aset defisit terbilang tidak terbaca. Ya. Nah, oke, hasilnya defisit tidak terbilang. Nah, kita harus kembali periksa di jurnal. Dan kembali mengedit yang tadi di jurnal. Jadi di jurnal kita bisa mengedit, kita bisa menghapus ya, isi transaksi ini. Dengan catatan ayat pasalnya tidak boleh keliru. Ya. Oke, saya rasa demikian. Saya sangat percaya aplikasi ini akan membantu Bapak Ibu, kawan-kawan semua dalam mengelola keuangan di Smart. Saya sudah merasa terbantu dengan aplikasi ini dan saya percaya Bapak Ibu dan kawan-kawan juga akan demikian. Terima kasih.